Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 521-525 Bab 521. Setelah mendengarkan Lin Min menceritakan kisahnya sendiri, Fendi Zanders menemukan bahwa Lin Min bukanlah gay, dia hanya membenci laki-laki. Dan setelah Lin Min selesai membicarakan perselingkuhannya dengan Fendi Zanders, emosi yang selama ini terpendam di dalam hatinya pun terlepas. Jadi dia tidak banyak bicara, hanya berbalik dan pergi dengan tas di tangannya. Melihat punggung Lin Min, Fendi Zanders hanya merasakan penyesalan yang tak terhingga di hatinya. Karena dia benar-benar merasa jika wanita seperti Lin Min itu gay, maka akan merugikan sebagian besar pria senegaranya. Setelah Lin Min pergi, Fendi Zanders juga keluar dari kotak. Tetapi setelah Fendi Zanders keluar dari kotak, dia menemukan bahwa orang-orang yang menunggu untuk menonton kesenangan itu telah pergi, dan Qin Lan tidak tahu kemana dia pergi. Saat ini di restoran, hanya Wang Xiong dan kacamatanya yang tersisa, memesan minuman, dan duduk di lobi menunggu Fendi Zanders. Fendi Zanders, apa yang kamu dan wanita itu lakukan di dalam kotak tadi? Kenapa kamu keluar sekarang? Setelah Wang Xiong melihat Fendi Zanders keluar, dia bergegas ke sisi Fendi Zanders dan bertanya pada Fendi Zanders dengan nada bingung. Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya mengobrol tentang Guru Qin. Dia berharap saya bisa meninggalkan Guru Qin. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Lalu apa katamu? Wang Xiong terus bertanya. Apa lagi yang bisa saya katakan? Pada awalnya, saya mengatakan bahwa tidak mungkin saya meninggalkan Guru Qin. Bagaimanapun, saya masih harus belajar di Universitas Jiangcheng. Tapi kemudian saya benar-benar tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Guru Qin adalah tidak sama sekali. Dia tidak menyukaiku, dia hanya berbohong, lalu Lin Min mempercayai kata-kataku dan melepaskanku. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Dia membiarkanmu pergi begitu saja. Wang Xiong memandang Fendi Zanders dan berteriak dengan nada kecewa. Lalu menurutmu apa yang bisa dia lakukan padaku? Pukul aku di dalam kotak. Fendi Zanders berkata tanpa daya. Lalu kenapa aku baru saja mendengar seseorang menangis di dalam kotak? Wang Xiong berkedip dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Dahi. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wang Xiong, sedikit rasa malu muncul di matanya, dan kemudian dia dengan cepat menjelaskan, mungkin kamu salah. Tidak mungkin, aku benar-benar mendengar tangisan di dalam. Kata Wang Xiong dengan pasti. Oke, kamu pasti salah dengar, Lin Min dan aku ngobrol santai di dalam, kalian berdua pasti lapar setelah menunggu di luar begitu lama, kenapa kita tidak makan di sini saja? Fendi Zanders tidak ingin melanjutkan diskusi topik ini dengan Wang Xiong, jadi dia langsung menyarankan untuk makan di restoran barat ini. Saudaraku, apakah kamu gila? Harga restoran ini sangat tinggi. Kita bertiga akan menghabiskan setidaknya 2.000 yuan untuk makan di sini. Kacamata bangkit dan berkata pada Fendi Zanders. Benar, kami berdua baru saja memesan segelas jus dan harganya 100 yuan. Wang Xiong juga mengikutinya. Tidak apa-apa, aku tidak kekurangan uang, ayo makan di sini. Karena apa yang terjadi pada Lin Min barusan, Fendi Zanders tidak berminat untuk terus mengoceh. Dia melambai ke pelayan tidak jauh dari situ, lalu dengan lembut berteriak, pelayan, pesan. Oke. Pelayan setuju sambil tersenyum, lalu berlari ke Fendi Zanders dengan membawa menu. Melihat Fendi Zanders bersikeras untuk makan di sini, Wang Xiong dan kacamata tidak terus menghentikan Fendi Zanders, tetapi menemukan tempat untuk duduk. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders selesai memesan, dan kemudian mulai mengobrol dengan Wang Xiong dan kacamata. Tapi yang dipikirkan Fendi Zanders sekarang adalah adegan yang terjadi dengan Lin Min di dalam kotak tadi, jadi dia sama sekali tidak berminat untuk mengobrol dengan Wang Xiong dan berkacamata, dan dia sedang melihat pemandangan di luar restoran. Sepanjang waktu. Tidak banyak orang di restoran, jadi setelah Fendi Zanders selesai memesan, para pelayan mulai menyajikan hidangan tidak lama kemudian. Meski kondisi kacamata Wang Xiong bagus di rumah, sebenarnya ini pertama kalinya mereka mengunjungi restoran barat kelas atas. Ketika mereka melihat hidangan yang lezat, mata mereka berbinar. Buruan kalian berdua, masih ada beberapa hidangan yang belum disajikan. Fendi Zanders tersenyum dan berkata pada kacamata Wang Xiong. Fendi Zanders, kenapa kamu memesan begitu banyak hidangan? Berapa biayanya? Kacamata itu sepertinya membuat Fendi Zanders merasa sedikit tertekan, dan berkata dengan cemberut. Tidak apa-apa, saya mendapat lebih dari 20.000 yuan selama liburan musim panas, yang cukup bagi kita untuk makan enak. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu mengambil sumpit dan mulai makan dengan suapan besar. Tetapi ketika Wang Xiong dan si berkacamata melihat Fendi Zanders sudah mulai makan, mereka secara alami menjadi kurang sopan, dan mulai makan dan minum satu demi satu. Jingle bell. Kurang dari 5 menit bagi mereka bertiga untuk makan ketika ponsel Fendi Zanders berdering. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar nada dering ponselnya, lalu mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa Yi Yun lah yang meneleponnya.
Hari ini adalah hari pembukaan Universitas Jiangcheng, dan Yi Yun pasti datang ke sekolah. Tapi Fendi Zanders tidak tahu mengapa Yi Yun memanggilnya, dan Fendi Zanders memiliki firasat buruk bahwa pasti tidak ada gunanya Yi Yun meneleponnya. Jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, Fendi Zanders memilih untuk menutup telepon. Tapi Fendi Zanders baru saja menutup telepon ketika Yi Yun menelepon lagi. Fendi Zanders sangat menyadari karakter gadis Yi Yun ini, jika dia terus-menerus tidak menjawab telepon, maka Yi Yun pasti akan terus menelepon, jadi Fendi Zanders tidak punya pilihan selain menjawab telepon pada akhirnya. Halo. Setelah Fendi Zanders menjawab telepon, dia berkata dengan lembut. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak menjawab panggilanku sekarang? Setelah mendengar suara Fendi Zanders, Yi Yun berteriak dengan nada yang sangat tidak senang. Aku sedang makan malam dengan teman sekamarku, apa yang kamu inginkan? Fendi Zanders bertanya tanpa daya. Kakak, apa yang bisa aku lakukan denganmu? Hari ini adalah hari pertama sekolah. Kakak, aku bergegas kembali dari lokasi syuting. Kita sudah lama tidak bertemu. Apa kamu tidak merindukanku? Atau tolong undang aku ingin makan juga? Ah, kata Yi Yun sambil tersenyum. Kak, jangan main-main denganku ya. Banyak sekali orang di sekolah kita yang ingin mengajakmu makan malam, kenapa kamu datang kepadaku? Fendi Zanders selalu merasa bahwa wanita Yi Yun ini memiliki beberapa masalah otak, dan Fendi Zanders tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yi Yun, jadi dia berpikir akan lebih baik dia menjauh dari gadis Yi Yun ini. Bocah Zanders, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu tidak ingin bertemu adikku? Yi Yun berteriak penuh semangat. Tidak mood. Fendi Zanders menjawab dengan sangat lugas, lalu menutup telepon. Meskipun Fendi Zanders tahu bahwa dia mungkin tidak berperasaan melakukan hal itu, dia merasa akan lebih baik baginya untuk menjauh dari Yi Yun. Karena wanita ini benar-benar aneh, dan sudah ada cukup banyak wanita di sekitarnya, Fendi Zanders pasti tidak ada gunanya jika terlalu dekat dengan Yi Yun ini. Bab 522. Gerbang Universitas Jiangcheng. Seorang wanita cantik seksi dengan pakaian terbuka sedang duduk di dalam Maserati, melihat ponselnya dengan ekspresi sangat marah di wajahnya. Dan si cantik ini adalah Yi Yun yang baru saja selesai berbicara dengan Fendi Zanders di telepon. Yah, Fendi Zanders, kamu bahkan berani menutup telepon kakakmu. Aku belum pernah bertemu denganmu selama liburan musim panas. Apakah kamu jauh lebih berani? Tahukah kamu berapa banyak orang yang bergegas untuk makan malam bersamaku, dan aku tidak akan memberi mereka kesempatan ini? Kamu baik-baik saja, saudari, aku berinisiatif mencarimu untuk makan malam, tetapi kamu masih tidak tahu bagaimana menghargainya. Yi Yun mengertakkan gigi dan berteriak keras, lalu mengangkat telepon dan bersiap untuk terus menelepon Fendi Zanders. Tapi dia memikirkannya sebentar, dan tidak menelepon Fendi Zanders lagi, karena dia tahu bahwa meskipun dia menelepon, Fendi Zanders mungkin tidak akan menjawabnya. Bocah Zanders, menurutmu apakah jika kamu menutup telepon, saudari, aku tidak akan dapat menemukanmu? Yi Yun mencibir, lalu mengeluarkan ponselnya, menyalakan douyin, dan mengklik kamera. Setelah memastikan bahwa setiap bagian dari dirinya menggelegak dengan indah, dia menekan tombol start, dan berkata dengan suara seksinya, sayang. Sekarang aku ingin kamu membantuku menemukan seseorang. Orang ini adalah Fendi Zanders, seorang mahasiswa junior di Universitas Jiangcheng. Jika ada yang bisa membantuku mencari tahu di mana orang ini sekarang, aku punya hadiahnya. Setelah merekam video, Yi Yun memeriksa video tersebut dengan sangat hati-hati dan mengirimkannya setelah menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan video tersebut. Tahukah Anda, Yi Yun adalah selebriti internet besar dengan 5 juta penggemar di Douyin. Penggemarnya ini semuanya nyata, dan mereka datang dari seluruh negeri. Mahasiswa laki-laki Universitas Jiangcheng pada dasarnya memperhatikan Yi Yun. Butuh waktu kurang dari 5 menit bagi Yi Yun untuk memposting video ini, dan dia menerima ribuan balasan. Dan sekarang ketika Lin Min mengaku kepada Qin Lan, banyak teman sekelasnya melihat Fendi Zanders, dan juga mendengar Qin Lan mengatakan bahwa orang yang dia sukai adalah Fendi Zanders, jadi mereka tentu saja sangat terkesan dengan Fendi Zanders. Jadi mereka semua meninggalkan pesan di bawah video, memberitahu Yi Yun di mana Fendi Zanders berada sekarang. Yi Yun dengan hati-hati memeriksa setiap pesan, dan setelah memastikan bahwa Fendi Zanders sekarang berada di restoran barat dekat Universitas Jiangcheng, dia segera menunjukkan senyuman yang sangat bangga. Fendi Zanders kecil, jangan coba-coba melarikan diri dari telapak tangan adikku. Yi Yun mencibir, lalu langsung menyalakan mobil, dan melaju menuju restoran tempat Fendi Zanders berada. Saat ini, Fendi Zanders tidak tahu bahwa dia sudah populer di Kuan Douyin. Hanya kurang dari sehari sejak dimulainya sekolah, dan Fendi Zanders menjadi orang terbaik di Universitas Jiangcheng. Fendi Zanders tinggal di Universitas Jiangcheng selama 3 tahun, dan sebagian besar orang mengenal Fendi Zanders karena Fendi Zanders sering mengantarkan makanan keluar sekolah. Tapi hari ini hal itu bukan karena kemiskinan Fendi Zanders, tapi karena kedua dewi.
Di restoran sebelumnya, Kinlan mengatakan bahwa dia menyukai Fendi Zanders, yang menyebabkan kehebohan. Belum lagi apakah Kinlan sangat menyukai Fendi Zanders, bisa menjalin hubungan asmara dengan Dewi seperti Kinlan sudah merupakan hal yang sangat luar biasa, tidak peduli berapa banyak orang yang ingin mencari kesempatan seperti itu, mereka tidak dapat menemukannya. Namun, insiden Kinlan belum berlalu, dan Yi Yun, Dewi lain di sekolah, memposting video Fendi Zanders mencari Fendi Zanders di seluruh internet di akun Douyin-nya. Tahukah Anda, Yi Yun dan Kinlan keduanya adalah tokoh setingkat Dewi terkenal di Universitas Jiangcheng. Salah satunya adalah guru cantik yang seksi dan memikat, dan yang lainnya adalah primadona sekolah kecantikan nomor 1 di sekolah. Sungguh suatu kehormatan bisa disayangi oleh kedua dewi ini pada saat yang bersamaan. Di kolom postingan Universitas Jiangcheng, beberapa orang bahkan mulai memposting untuk membahas siapa Fendi Zanders. Banyak penggemar Yi Yun Kinlan yang sangat iri dengan Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders sendiri sangat menderita, karena hanya dia yang tahu betapa menyakitkannya menjadi sasaran kedua wanita ini pada saat yang bersamaan. Kedua dewi ini telah menyebabkan banyak masalah bagi Fendi Zanders. Fendi Zanders awalnya berencana menghabiskan karir sekolahnya dengan cara yang sederhana, dan kemudian belajar dari Fang Zihua untuk mengelola perusahaan. Namun apa yang dilakukan Kinlan dan Yi Yun hari ini membuat Fendi Zanders tidak bisa bersikap rendah hati meskipun dia menginginkannya. Sekalipun orang-orang ini tidak mengetahui bahwa Fendi Zanders adalah seorang miliarder, mereka masih dapat menebak bahwa Fendi Zanders jelas bukan orang biasa hanya dengan mengandalkan tindakan Yi Yun dan Kinlan. Di restoran barat, kacamata Fendi Zanders dan Wang Xiong masih belum tahu apa yang terjadi di luar. Fendi Zanders, siapa orang yang baru saja meneleponmu? Setelah Wang Xiong kenyang, dia bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Seorang teman saya. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Dan Wang Xiong tidak bisa menahan senyum setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu mengertakkan gigi dan berkata, pacar atau pacar? Apakah kamu masih perlu bertanya? Aku baru saja mendengarnya. Itu adalah seorang gadis yang bernama Fendi Zanders. Kacamata diikuti. Kami hanya teman biasa, kalian berdua jangan salah paham. Fendi Zanders menjelaskan tanpa daya. Bahkan jika itu seorang pacar, kami tidak akan mengatakan apapun tentangmu. Bagaimanapun, kamu dan Winda Chen sudah lama putus. Mencari pacar adalah hal yang normal. Jika kamu tidak dapat menemukannya sendiri, aku dapat memperkenalkanmu untuk sebagian. Wang Xiong berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Kamu masih peduli dengan urusanmu sendiri, bagaimana kabarmu dan Su Xiaoxuan sekarang? Faktanya, Fendi Zanders selalu ingin mengingatkan Wang Xiong bahwa gadis Su Xiaoxuan bukan orang baik. Tapi Fendi Zanders tidak tahu bagaimana cara berbicara. Lagi pula, tidak baik bagi Fendi Zanders untuk berbicara terlalu banyak sebagai orang luar. Apalagi yang bisa saya lakukan? Xiaoxuan selalu bersikap acuh tak acuh padaku. Terus terang, itu karena saya tidak cukup kaya. Jika saya bisa sekaya Yang Wei, Xiaoxuan pasti sudah lama bersama saya. Jejak ketidakberdayaan melintas di mata Wang Xiong, dan dia menjawab dengan ringan kepada Fendi Zanders. Jika seorang gadis bersamamu karena uang, maka menurutku gadis ini tidak pantas untuk dicintai sama sekali. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Menurutku Fendi Zanders benar, Su Xiaoxuan bukanlah orang baik, kamu harus menjauh darinya. Kata-kata kacamata jelas lebih lugas daripada kata-kata Fendi Zanders. Melihat mereka berdua, Wang Xiong menghela nafas pelan, lalu berkata dengan ekspresi tak berdaya, sebenarnya, aku tahu orang seperti apa Su Xiaoxuan itu, tapi tidak mungkin aku hanya menyukai Su Xiaoxuan, dan aku tidak bisa lupakan dia. Apa yang bisa saya lakukan? Hehe, ngomong-ngomong, aku sudah memberitahumu apa yang harus kukatakan. Jika kamu tidak mendengarkan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kacamata tersenyum tak berdaya, lalu mengambil ponselnya dan mulai bermain tanpa berkata apa-apa. Melihat Wang Xiong sepertinya tidak ingin membicarakan masalah ini, Fendi Zanders tidak banyak bicara. Tetapi pada saat ini, kacamata itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders dengan ekspresi yang luar biasa. Apa yang salah? Setelah Fendi Zanders melihat ada yang salah dengan ekspresi di kacamatanya, dia buru-buru bertanya dengan lembut. Saudaraku, kapan kamu mengenal Yi Yun? Kacamata meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Bab 523. Bagaimana kamu tahu kalau aku kenal Yi Yun? Setelah Fendi Zanders mendengar pertanyaan tentang kacamata, dia juga tampak bingung. Lagi pula, sepertinya tidak ada orang ketiga yang pernah mengetahui masalah antara dia dan Yi Yun, jadi bagaimana kacamata itu bisa mengetahuinya? Bagaimana aku tahu, Yi Yun sekarang memposting video di Douyin mencarimu. Kacamata menyerahkan ponselnya kepada Fendi Zanders sambil berbicara. Saat ini, video yang diputar di ponsel kebetulan adalah video pendek yang baru saja direkam Yi Yun. Melihat video di telepon, Wang Xiong tercengang, dan memandang Fendi Zanders dengan tidak percaya. Tapi wajah Fendi Zanders sendiri patah,
dan berkata dengan suara rendah, apa yang akan dilakukan Yi Yun ini? Saudaraku, katakan sejujurnya, apa hubunganmu dengan Yi Yun ini? Kacamata bertanya pada Fendi Zanders dengan wajah bergosip. Bagaimanapun, Yi Yun masih sangat terkenal di Universitas Jiangcheng, dan banyak anak laki-laki yang diam-diam jatuh cinta dengan Yi Yun. Di mata spektakel Wang Xiong dan lainnya, bisa mengenal Dewi seperti Yi Yun sudah menjadi hal yang sangat luar biasa, apalagi diinginkan oleh Yi Yun dalam video yang diposting di seluruh internet. Kami berdua adalah teman biasa. Fendi Zanders menjelaskan dengan suara rendah, lalu mengangkat telepon untuk menelepon Yi Yun. Bagaimanapun, Fendi Zanders masih belum mau mengungkapkan identitasnya. Dengan melakukan ini Yi Yun, diperkirakan semua mahasiswa di Universitas Jiangcheng mengenal Fendi Zanders. Saat itu, Yi Yun mungkin tidak memiliki banyak pengaruh, tetapi Fendi Zanders sendiri akan menimbulkan banyak masalah. Jadi Fendi Zanders harus meminta Yi Yun untuk segera menghapus video ini agar video ini tidak menyebar lebih jauh. Namun saat Fendi Zanders hendak mengangkat ponselnya, dia tiba-tiba melihat Marsala hitam diparkir di depan pintu restoran. Yi Yun keluar dari Maserati dengan agresif. Fendi Zanders duduk di tempat dan ragu-ragu selama 2 detik. Dia bisa merasakan bahwa Yi Yun seharusnya sangat marah sekarang. Begitu dia bertemu Yi Yun, dia mungkin tidak tahu apa yang akan dilakukan Yi Yun. Jadi Fendi Zanders mendapat ide, dan buru-buru berkata kepada Wang Xiong, Saudara Xiong, saya akan ke toilet. Kebaikan. Wang Xiong mengangguk. Tanpa memikirkannya, Fendi Zanders berbalik dan berlari menuju toilet. Dan saat Fendi Zanders pergi, Yi Yun berjalan ke arah kacamata dan Wang Xiong dengan kakinya yang panjang. Apakah kalian berdua baru saja makan dengan Fendi Zanders? Yi Yun bertanya dengan agresif pada kacamata dan Wang Xiong. Setelah mendengar kata-kata Yi Yun, Wang Xiong dan kacamata menoleh untuk melihat Yi Yun pada saat yang bersamaan. Ketika mereka berdua melihat kecantikan seksi berpakaian minim di depan mereka, mereka semua tercengang. Kacamata menatap ke arah Yi Yun, lalu melihat ke ponselnya, dan tergagap ke arah Yi Yun dan bertanya, kamu adalah Yi Yun. Benar, saya Yi Yun, apakah Fendi Zanders baru saja makan malam dengan kalian berdua? Jawab Yi Yun dengan sangat dingin. Kacamata duduk di sana dan ragu-ragu sejenak, lalu segera berdiri, dan berkata kepada Yi Yun, Hai, Yi Yun, aku penggemarmu, aku sudah lama mengikuti douyin-mu, dan aku sudah selalu menyukai videomu, bisakah kamu mengontrakku? Jangan bicara omong kosong, izinkan saya bertanya apakah Fendi Zanders ada di sini sekarang? Yi Yun bertanya dengan tidak sabar pada kacamatanya. Iya. Kacamata itu benar-benar terintimidasi oleh Yi Yun saat ini, dan dia mengangguk tanpa berpikir. Di mana Fendi Zanders? Yi Yun terus bertanya. Dia pergi ke kamar mandi. Kacamata itu menunjuk ke lokasi kamar mandi. Dan setelah Yi Yun mendengar kalimat ini, dia tidak ragu sama sekali, dan langsung berlari menuju kamar mandi. Tapi dia berhenti tiba-tiba setelah setiap 2 langkah, karena dia tahu Fendi Zanders harus pergi ke toilet pria, dan tidak nyaman baginya untuk masuk sebagai seorang gadis. Kamu pergi ke toilet sekarang dan panggil Fendi Zanders keluar. Menunjuk kacamatanya, Yi Yun memerintahkan dengan sangat mendominasi. Sehat. Si berkacamata buru-buru menyetujuinya, lalu berlari menuju toilet pria dengan langkahnya. Dan Yi Yun duduk di kursi, diam-diam menunggu kacamatanya keluar. Wang Xiong memandang Yi Yun dari atas ke bawah, dan Yi Yun juga menoleh untuk melihat Wang Xiong. Halo. Wang Xiong tersenyum canggung pada Yi Yun. Apa hubunganmu dengan Fendi Zanders? Yi Yun bertanya pada Wang Xiong dengan lembut. Teman-teman, kita berdua adalah teman. Setelah mendengar kata-kata Wang Xiong, Yi Yun melirik Wang Xiong dengan acuh tak acuh, tapi tidak banyak bicara. Kamu tampaknya lebih cantik daripada di video. Melihat Yi Yun tidak berbicara, Wang Xiong mengertakkan gigi dan melanjutkan. Oke. Jawab Yi Yun ringan. Lalu apa, bolehkah aku bertanya padamu? Apa hubunganmu dengan Fendi Zanders? Saat ini, Wang Xiong tidak bisa mengendalikan gosipnya, jadi dia bertanya pada Yi Yun sambil tersenyum. Apa hubunganku dengan Fendi Zanders? Setelah mendengar ini, Yi Yun mau tidak mau tertegun sejenak, lalu berkata sambil bercanda, kamu pikir aku sangat ingin menemukannya, apa hubungan kita berdua? Kamu bukan pacar Fendi Zanders, kan? Wang Xiong menyipitkan matanya dan berteriak. Yi Yun tersenyum ringan, tidak mengakui atau menyangkalnya. Dan Wang Xiong duduk di sana dengan wajah terkejut, dia merasa seperti sedang bermimpi sekarang, bahkan jika dia dipukuli sampai mati sekarang, dia tidak percaya bahwa Fendi Zanders akan menjadi pacar Yi Yun. Pada saat ini, kacamata berlari kembali dengan panik, dan berkata kepada Yi Yun dengan terengah-engah, Zanders. Fendi Zanders sudah pergi, dia tidak ada di toilet. Hilang. Yi Yun tiba-tiba berdiri ketika dia mendengar kata-kata ini, lalu menoleh dan melirik keluar restoran. Benar saja, saat ini Fendi Zanders sudah keluar dari pintu belakang restoran, dan baru saja naik taksi.
Sialan Fendi Zanders, tunggu saja aku akan lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Yi Yun berteriak dengan marah, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan berlari keluar restoran dengan flamboyan. Segera, Yi Yun bergegas keluar dari restoran, masuk ke Maseratinya, dan menghilang ke jalan. Kacamata dan Wang Xiong melihat punggung Yi Yun yang menghilang, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tidak, apa yang terjadi di sini? Mengapa Yi Yun menemukan Fendi Zanders? Apakah Fendi Zanders berhutang uang pada Yi Yun? Kacamata bergumam dengan curiga. Apa, jangan takut saat aku memberitahumu. Wang Xiong menjawab dengan tenang. Apa? Apa maksudmu aku tidak perlu takut? Kacamata menoleh untuk melihat Wang Xiong dan bertanya dengan nada bingung. Yi Yun baru saja memberitahuku bahwa dia adalah pacar Fendi Zanders. Wang Xiong menjawab dengan suara rendah. Ketika Glases mendengar kalimat ini, dia tertegun, memandang Wang Xiong dengan tidak percaya dan berkata, Saudaraku. Saudaraku, apakah kamu bercanda? Yi Yun sebenarnya adalah putri Fendi Zanders. Teman. Kenapa aku berbohong padamu, Yi Yun baru saja memberitahuku. Wang Xiong berkata tak berdaya. Bab 524. Setelah meninggalkan restoran, Fendi Zanders langsung mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi, lalu masuk ke dalam mobil. Nak, kamu mau kemana? Sopir taksi menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya sambil tersenyum. Pergi ke istana Dijing. Fendi Zanders buru-buru menjawab. Sopir taksi itu jelas terkejut ketika dia mendengar Fendi Zanders berkata bahwa dia akan pergi ke Dijing Manor. Bagaimanapun, Dijing Manor masih sangat terkenal di Jiangcheng, dan orang-orang yang bisa tinggal di tempat seperti itu semuanya bernilai lebih dari 100 juta. Dan pemuda di depannya berpakaian sangat biasa, dia sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang bisa tinggal di tempat seperti itu. Anak muda, apakah kamu mempunyai saudara yang tinggal di sana? Sopir taksi bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders sambil menyalakan mobil. Itu penting. Fendi Zanders dengan linglung menjawab bahwa selama dia segera menyingkirkan wanita gila Yi Yun itu, dia sama sekali tidak berminat untuk berbicara dengan sopir taksi. Kamu boleh mempunyai saudara yang tinggal di tempat itu, anak muda, keluargamu pasti cukup kaya, bukan? Sopir itu tampaknya sangat tertarik pada Fendi Zanders, berbicara dengan Fendi Zanders saat mengemudi. Tapi Fendi Zanders menatap bagian belakang mobil, takut Yi Yun akan menyusul. Setelah beberapa menit, Fendi Zanders mengetahui bahwa Yi Yun belum menyusul, dan akhirnya menghela nafas lega. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya sekilas, dan menemukan ada lusinan panggilan tidak terjawab di dalamnya, banyak di antaranya berasal dari teman sekelas Fendi Zanders. Tentunya, siapapun yang mengenal Fendi Zanders harus tahu bahwa Fendi Zanders diinginkan oleh Yi Yun di seluruh internet. Kenapa Yi Yun ini menggangguku? Fendi Zanders langsung mematikan teleponnya, dan menghela nafas tanpa daya. Fendi Zanders, yang selalu ingin bersikap rendah hati, akhirnya tidak bisa bersikap rendah hati sekarang. Jingle bell. Saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering. Fendi Zanders awalnya mengira itu adalah panggilan Yi Yun, dan secara naluriah ingin menutup telepon, tetapi ketika dia melihat bahwa nomor panggilan itu bukan milik Yi Yun, dia tidak dapat menahan diri untuk tertegun sejenak, lalu menekan tombol sambungkan, dan bertanya masuk suara rendah, yang mana? Tuan Zanders, halo, saya Lin Rongsheng, pemilik kasino Holy Land. Pihak lain berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat hormat. Pemilik kasino Holy Land. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Benar, Tuan Zanders, kami telah melakukan semua hal yang Anda perintahkan untuk kami lakukan untuk Anda, dan sekarang dia juga berada di kasino Haolilai kami. Menurut Anda apa yang akan Anda lakukan dengan orang ini? Lin Rongsheng bertanya dengan lembut. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Lin Rongsheng, kemunculan Winda Chen tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia tidak bisa menahan nafas pelan, sudah waktunya memutuskan hubungan dengan wanita ini. Tuan Zanders, kamu ingin aku membunuh orang ini, kan? Lin Rongsheng buru-buru bertanya. Tidak, aku akan ke sana nanti. Fendi Zanders buru-buru menjawab. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu. Kebaikan. Setelah Fendi Zanders setuju, dia langsung menutup telepon, lalu berkata kepada sopir taksi, Tuan, ayo kita tidak pergi ke Dijing Manor, ayo langsung ke kasino Haolilai. Bagus. Saat ini, sang sopir taksi sepertinya semakin penasaran dengan identitas Fendi Zanders, karena entah itu kasino Haolilai atau Dijing Manor, kedua tempat tersebut tidak dapat diakses oleh orang biasa. Sopir taksi itu sepertinya ingin terus mengobrol dengan Fendi Zanders dan menanyakan identitas Fendi Zanders. Tetapi ketika dia melihat Fendi Zanders sedang beristirahat dengan mata tertutup, dia berhenti berbicara. Di sisi lain, di dalam kasino Holy Land. Saat ini, hampir jam 8 malam, dan para tamu memasuki kasino Holy Land satu demi satu. Anda harus tahu bahwa hal-hal seperti kasino sangat populer di Hong Kong dan Macau. Namun nyatanya, di Tiongkok, kasino masih sangat jarang, karena mengumpulkan orang banyak untuk berjudi adalah tindakan ilegal.
Namun Holy Land Casino bisa dibuka, dan banyak sekali tamu yang datang dan pergi setiap harinya, yang cukup membuktikan betapa eratnya hubungan di balik pemilik Holy Land Casino. Konon pemilik kasino Haolilai bernama Lin Rongsheng, dan dia adalah seorang pengusaha yang sangat terkenal di kota Jiangcheng. Dia memperoleh kekayaannya dari berjudi ketika dia masih muda. Kasino di Clubhouse. Meskipun nama Clubhouse Haolilai adalah Clubhouse, sebenarnya ini adalah kasino, dan dinamakan demikian untuk mencegah orang menemukannya. Lagi pula, tidak ada yang bisa membuka kasino secara terbuka di Tiongkok. Skala Holy Land Casino sangat besar, sebuah bangunan dapat menampung hampir 1.000 orang, dan tergantung pada berapa banyak chip yang Anda miliki, lantai yang dapat Anda masuki juga berbeda, ukuran perjudiannya juga berbeda, dan layanannya Anda terima secara alami berbeda. Sebagian besar pemain di lantai pertama adalah turis atau pelajar. Cara perjudiannya juga sangat sederhana. Semuanya adalah mesin slot. Kemenangan dan kekalahannya tidak terlalu besar. Tujuan utamanya adalah untuk memainkan efek hiburan, dan seseorang akan memeriksanya. Terkadang itu bisa menipu. Siapapun boleh masuk di lantai 1, tidak ada syaratnya. Tapi lantai 2 berbeda. Persyaratan di lantai 2 adalah Anda harus memiliki chip lebih dari 50.000 yuan untuk bisa masuk. Konten perjudian juga banyak. Pada dasarnya, selama bisa dilihat di kasino, ada lantai 2. Standar di lantai 3 adalah untuk tamu tingkat jutaan. Para tamu ini biasanya memiliki kotak tersendiri, sehingga lingkungan sangat nyaman dan ada orang yang berdedikasi untuk melayani mereka. Winda Chen kehilangan uang di lantai 3. Sedangkan untuk lantai 4 bahkan lebih bertenaga. Para tamu yang bisa naik ke lantai 4 pada dasarnya adalah mereka yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 100 juta, dan chip di tangan mereka setidaknya harus berjumlah puluhan juta. Akan sangat bagus bagi orang biasa untuk pergi ke lantai 3 untuk bermain, tetapi lantai 4 tidak berada dalam jangkauan mereka. Karena puluhan juta atau bahkan ratusan juta bisa hilang dalam satu malam di lantai 4, taruhan sebesar itu bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh orang biasa. Lantai 5 Kasino Holy Land adalah kantor staf, baik itu manajer atau manajer umum, mereka akan bekerja di sini. Holy Land Casino bisa dikatakan sebagai kasino terbesar dan paling terkenal di Provinsi Dongjiang. Tempat ini selalu sangat aman. Tidak ada yang akan datang untuk membuat masalah, dan tidak ada yang berani berbuat curang di sini. Lagi pula, seluruh gedung kasino Holy Land diawasi, bahkan kamar mandinya. Jika Anda berani berbuat curang di sini, Anda hanya akan menemui jalan buntu. Karena terdapat hampir 100 petugas keamanan di Holy Land Casino yang semuanya terlatih secara profesional, dan banyak diantaranya berasal dari pasukan khusus. Konon ada seseorang yang berbuat curang di Kasino Haolilai, dan dipukuli hingga tewas oleh petugas keamanan. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani berbuat curang di sini. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau mempertaruhkan nyawanya. Tentunya ada juga keadaan khusus di Olivier Casino, yaitu orang-orang di Oli Casino menipu dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa mengetahui situasi seperti ini, dan tidak ada yang akan memeriksanya. Bagaimanapun, ini adalah situs mereka sendiri. Bab 525 Sisi lain. Setelah Fendi Zanders menutup panggilan telepon Winda Chen, dia memanggil mobil langsung ke Kasino Holy Land. Pada saat ini, di pintu masuk Kasino Haolilai, seorang pemuda yang telah lama menunggu berlari ke sisi Fendi Zanders setelah melihat Fendi Zanders muncul, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat hormat, "Kamu seharusnya menjadi Fendi Zanders." "Tuan." "Benar." Fendi Zanders sedikit mengangguk. "Saya asisten Bos Lin, Xiao Wang. Bos Lin sudah lama menunggumu, silakan ikut dengan saya." Xiao Wang memberi isyarat mengundang kepada Fendi Zanders, dan berkata dengan sangat sopan. "Oke." Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu masuk ke kasino bersama Xiao Wang. Saat ini, Xiao Wang masih sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa yang disebut Tuan Zanders akan begitu rendah hati. Jika bukan karena dia pernah melihat foto Fendi Zanders sebelumnya, dia tidak akan percaya bahwa pemuda biasa di depannya ini sebenarnya adalah eksistensi yang membuat banyak pria besar di Jiangcheng menundukkan kepala. Tetapi Fendi Zanders tidak menyadari bahwa ketika dia mengikuti Xiao Wang ke dalam kasino, sebuah Maserati hitam juga berhenti di pintu masuk kasino. Yiyun yang seksi keluar dari Maserati dengan sepatu hak tinggi, lalu menatap kasino Holy Land di depannya, dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Yiyun juga berasal dari Jiangcheng, jadi dia tentu tahu di mana kasino Haolilai di Jiangcheng berada. Apa yang dilakukan Fendi Zanders di sini? Yiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan, dan kemudian melanjutkan, "Fendi Zanders tidak datang ke sini untuk berjudi, kan? Dari mana dia mendapatkan uangnya?" Dengan keraguan seperti itu, Yiyun menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan ke kasino dengan pantat terpelintir. Namun setelah memasuki kasino, Yiyun mencari di sekitar lantai pertama, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Fendi Zanders, jadi Yiyun memutuskan untuk pergi ke lantai 2 untuk memeriksanya.
Karena ini adalah kunjungan pertama Yi Yun ke Holy Casino, dia sama sekali tidak mengetahui aturan kasino tersebut, jadi dia dihentikan oleh satpam di depan pintu sebelum dia bisa naik ke lantai 2. Nona, halo, tolong tunjukkan chipmu. Penjaga keamanan melihat Yi Yun berpakaian sangat bagus, jadi dia sangat sopan saat berbicara dengan Yi Yun. Lagi pula, sebagian besar Bai Fumei yang datang ke sini untuk bermain adalah generasi kedua yang kaya, atau simpanan yang diasuh oleh orang kaya. Penjaga keamanan jelas menganggap Yi Yun sebagai orang yang terakhir. Keripik. Yi Yun membeku sesaat ketika dia mendengar kata-kata penjaga keamanan, lalu mengerutkan kening dan berkata, tawaran apa? Nona, ini pertama kalinya Anda mengunjungi kasino kami, kan? Penjaga keamanan bertanya sambil tersenyum. Ya, aku di sini untuk mencari seseorang. Yi Yun mengangguk. Jika kamu sedang mencari seseorang, kamu dapat menelepon teman dan saudaramu sekarang juga dan memintanya untuk turun dan mengantarmu. Jika tidak, menurut peraturan kasino kami, tamu yang memasuki lantai 2 harus memiliki lebih dari 50.000 yuan dalam chip, jika tidak maka tidak diperbolehkan masuk. Keamanan selesai berbicara dengan lembut. Chip lebih dari 50.000 yuan. Setelah mendengar ini, Yi Yun mau tidak mau membuka mulutnya. Dia tidak terkejut dengan 50.000 yuan. Lagi pula, sebagai salah satu selebritas internet terkemuka di Douyin, 50.000 yuan tidak berarti apa-apa bagi Yi Yun. Dia terkejut karena Fendi Zanders mampu mengambil 50.000 yuan. Dalam kesan Yi Yun, Fendi Zanders selalu sangat miskin. Nona, apakah Anda ingin menelepon teman Anda, atau pergi menukar chip? Melihat Yi Yun tidak berbicara, penjaga keamanan bertanya dengan lembut pada Yi Yun. Saya tidak berjudi, jadi apa yang saya lakukan dengan begitu banyak chip? Yi Yun mengerutkan kening dan menjawab, lalu melanjutkan, apakah kamu harus melewati lorong ini ketika kamu keluar dari lantai 2? Benar, kita harus melewati bagian ini. Penjaga keamanan itu mengangguk. Tidak apa-apa, aku akan menunggu di sini saja, aku tidak percaya Fendi Zanders belum keluar. Yi Yun mengatupkan mulutnya dan mendengus dingin, lalu benar-benar memindahkan kursi dan duduk di pintu masuk lorong, bermain dengan ponselnya sambil menunggu Fendi Zanders keluar. Penjaga keamanan melihat bahwa Yi Yun tidak menimbulkan masalah dan tidak melanggar peraturan apapun, jadi dia mengabaikan Yi Yun dan terus berdiri di dekat jalan bertugas. Di sisi lain, di dalam kantor kasino. Setelah Winda Chen menelepon Fendi Zanders, dia putus asa. Karena harapan terakhirnya hilang, dia duduk lumpuh di tanah, wajahnya yang cantik sangat pucat. Dan Sun Li berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi bingung di wajahnya, karena dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Fendi Zanders sekarang. Apakah kamu masih menelepon sekarang? Zhao Tianzu menghampiri Winda Chen, dan bertanya pada Winda Chen tanpa ekspresi. Jangan berkelahi. Winda Chen menatap Zhao Tianzu dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Zhao Tianzu mengulurkan tangan dan mengangkat telepon Winda Chen, lalu duduk di sofa dan menunggu dengan tenang. Sekitar 10 menit kemudian, pintu kantor dibuka. Seorang lelaki tua berambut putih yang tidak tinggi atau pendek masuk ke kantor dengan dua pengawalnya yang mengenakan setelan tunik Cina berwarna putih. Dan lelaki tua ini tidak lain adalah Lin Rongsheng, pemilik sebenarnya dari Holy Land Casino. Setelah Zhao Tianzu dan yang lainnya melihat Lin Rongsheng, mereka semua berdiri dan berteriak dengan nada penuh hormat, "Hai, bos." Lin Rongsheng melambaikan tangannya dengan ringan pada Zhao Tianzu dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, tidak ada orang luar di sini, jadi jangan terlalu sopan. Oke, bos. Zhao Tianzu menjawab sambil tersenyum, lalu berjalan ke sisi Lin Rongsheng, dan berkata dengan lembut kepada Lin Rongsheng, bos, orang ini adalah Winda Chen yang berutang 20 juta ke kasino kami. Setelah Lin Rongsheng mendengar ini, dia menoleh ke lihatlah Winda Chen, lalu berkata dengan tenang, kamu berhutang banyak uang di usia yang begitu muda, kamu cukup mampu. Bos Lin, saya mohon, tolong beri saya kesempatan lagi, saya pasti akan menemukan cara untuk membayar kembali uang itu. Winda Chen berteriak pada Lin Rongsheng dengan penuh semangat. Hehe. Lin Rongsheng tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Winda Chen. Zhao Tianzu mengambil kursi dan meletakkannya di belakang Lin Rongsheng. Lin Rongsheng duduk di kursi dengan tertib, memandang Winda Chen dari atas ke bawah, dan berkata dengan lembut kepada Winda Chen, nak, saya telah menyelidiki kondisi keluarga Anda, orang tua Anda adalah pekerja biasa, dan Anda hanyalah seorang mahasiswa, meskipun kamu kelihatannya bagus, tapi kalau mengandalkan kulitmu, diperkirakan akan sulit mendapatkan 20 juta dalam hidup ini. Bos Lin, meskipun aku hanya seekor sapi dan kuda dalam hidupku, saya akan mengembalikan uang ini kepada Anda. Teriak Winda Chen dengan ekspresi sangat bersemangat. Lupakan saja, saya akan menganggap uang ini hilang, saya tidak menginginkannya lagi. Lin Rongsheng menjawab dengan kosong. Kamu tidak menginginkan uangnya. Winda Chen terkejut saat melihat ekspresi wajah Lin Rongsheng.